Halo saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, kita jumpa dalam program acara Tabura, Dialog Tanggap Bencana RRI Serui. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah dampak fenomena alam terhadap cuaca. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya Maria Numberi kembali menemani Anda dan kita akan berbincang bersama narasumber kita dari BMKG Serui, Paskalis Dwi Motko Ikanubun STR. Beliau ini menjabat sebagai pengamat meteorologi dan geofisika muda di stasiun BMKG Serui. Nah, pendengar, cuaca adalah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari manusia ya di dunia ini. Cuaca di setiap planet itu berbeda-beda tergantung pada jarak planet dengan matahari. Dan juga jenis cuaca ini pun meliputi hujan, panas, angin, dan badai. Nah, semuanya ini tergantung pada temperatur ya pendengar, juga pada pergerakan udara serta adanya tekanan udara di satu wilayah. Dan pendengar, kentongan kali ini mitigasi bencana dengan narasumber dari BMKG Serui dengan topik pembahasan tadi sudah saya sampaikan, dampak cuaca terhadap fenomena alam. Kita sudah ada Kakak Paskalis. Halo, selamat sore Kak Paskalis, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, luar biasa. Oke, dahsyat ya. Kak Paskalis, sebagai pengamat cuaca atau yang kita sering kita sebut prakirawan ya, sebelum kita membahas topik pada siaran dialog mitigasi bencana kali ini, mungkin Kak Paskal bisa memberikan informasi atau review kondisi cuaca di bulan April 2023 ini kepada pendengar Pro 1 RRI Serui. Baik, berikut review kondisi cuaca dari tanggal 1 sampai dengan hari ini. Iya. Apa saja yang sudah kita rasakan kita sejauh ini? lalui ya. Iya, yang pertama kalau dilihat dari suhu udara, suhu udara rata-rata yang terukur di Serui sini sebesar 27,6 derajat Celcius. Dan suhu tertinggi atau yang terpanas yang kita rasakan itu 32,8 derajat Celcius. Terjadinya pada tanggal 10 April 2023. Dan sebaliknya untuk suhu terendahnya, suhu minimum yang paling dingin terukur di sini itu ada di tanggal 24 April sebesar 22,2 derajat Celcius. Nah, berikutnya untuk angin. Nah, berdasarkan data pengamatan kami, terjadi angin kencang tanggal 21 April 2023. Di situ kecepatannya 40 knot atau sekitar 80 km per jam, anginnya dari arah selatan. Nah, dan yang terakhir untuk kondisi hujan sampai dengan hari ini yang terukur di BMKG Serui adalah 160 mm dengan 14 hari terjadi hujan. Itu tanpa masyarakat sadari ya kita telah melewati itu ya. Oke, kondisi-kondisi seperti itu mungkin sering terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen ya. Kalau kita lihat beberapa saat yang lalu tuh angin kencang, ini ada beberapa angin kencang yang terjadi di Yapen ini bulan ini. Berdasarkan pantauan BMKG yang paling kencang tadi tanggal 21. Tanggal 21. 40. Oke. Kak Paskal, April kondisi cuaca bulan ini berpengaruh tidak pada bulan selanjutnya atau seperti apa? Secara umum yang terjadi sekarang ini dari kondisi cuacanya nih, dari panas, hujan, ini kita ini bergantung pada gerak semu matahari. Oh begitu ya. Kenapa kok sekarang sore ini terlalu panas? Iya. Nah, kondisi keringat seperti ya. ini dalam setahun itu bisa terjadi 2 kali biasanya. Oh begitu. Atau kita sebutnya musim peralihan. Itu bulan sekarang April ke Mei, sama nanti di akhir tahun September ke Oktober. Oh begitu. Jadi musim hujan ke panas, panas ke hujan. Jadi terasa sore begini memang kelihatan panas tuh akan terjadi ya. Oke, jadi tepatnya di bulan April ini sudah terjadi. Oke, baik pendengar, seperti itu ya. Kak Paskal, kenapa misalnya akhir-akhir ini nih kondisi cuaca di Serui itu tidak menentu ya? Misalnya di pagi hari cerah dengan suhu udara yang panas, lalu kemudian siang hari lagi turun hujan. Mungkin Kak Paskal bisa menjelaskan dulu nih untuk pendengar Pro 1. Secara umum ada 2 poin yang akan kita bahas. Kalau panas seperti yang saya jelaskan tadi, berikutnya tentang hujan. Tentang hujan. Jadi di Indonesia ini secara umum ada 3 tipe hujan. Yang pertama tipe monsunal, ini yang secara umum di wilayah Indonesia yang punya perbedaan musim yang jelas antara musim hujan dan musim panas. Yang kedua tipe ekuatorial. Itu dalam 1 tahun ada 2 puncak musim hujan, yaitu pada bulan-bulan yang saya sebutkan tadi. Saat matahari dekat sekali itu di bulan April sampai nanti September. Dan yang ketiga untuk wilayah Serui ini masuk ke tipe lokal.
Oke. Jadi kita dapat hujan sepanjang tahun, puncak hujannya tidak jelas. Oh gitu. begitu. Jadi setahun ini nih masyarakat Yapen ini akan hujan terus ya. Akan ada Oke, hujan. berarti jangan buang sampah sembarangan karena nanti banjir karena hujan ya. Baik, tadi Kak Pascal sempat bilang kondisi cuaca di sini tidak menentu ya. Nah, sesuai topik kita hari ini tentang dampak fenomena alam terhadap cuaca, terutama di Yapen ya Kak Pascal. Apa saja dampak dari cuaca yang terjadi di sepanjang tahun 2023 ini yang akan didapat oleh masyarakat di Yapen? Untuk potensi cuaca ekstrimnya, Mm-mm. yang pertama saya sebutkan dulu bahwa cuaca ekstrim itu akan terjadi ada bulan-bulannya. Oh ya. Seperti tadi bulan Maret April musim peralihan, Iya. sama nanti bulan September. Di bulan-bulan itulah yang biasa ada cuaca ekstrim, angin kencang, angin puting beliung di situ. Terus nanti berpengaruhnya ke gelombang. Kalau selama ini kita dapat tidak angin puting beliung itu di Yapen? Sejauh pengamatan kami pernah terjadi. Pernah terjadi. Kalau di tahun lalu pernah terjadi itu di bulan Agustus September. Agustus September ya. Oke, baik. Untuk Kota Serui sendiri nih Kak Pascal, kita kan berada di daerah pesisir nih, itu sangat mempengaruhi sekali oleh aktivitas pasang surutnya air laut. Apakah bisa menyebabkan banjir rob dan apa penyebab yang dapat menimbulkan banjir rob tersebut ini Kak Pascal? Coba. Banjir rob seperti yang beberapa waktu lalu terjadi di Iya. Serui. Di mana itu ya? Di daerah pesisir. Daerah pesisir. Di daerah Tarau, di bagian selatan sini. Oke. Kenapa bisa begitu? Bedanya banjir rob dengan banjir biasa, dia karena pasang surut air laut. Oke. Nah, biasanya dipengaruhi juga oleh fase bulan. Biasa kalau bulan purnama air naik besar. Nah, selain itu juga penyebabnya apa? Yang pertama karena suhu permukaan laut yang hangat. Yang kedua permukaan tanah ini semakin turun karena banyak bangunan toh. Oh iya. Jadi kita lebih rendah. Berat begitu ya? Airnya lebih tinggi dari kita. Oke. Nah, berikutnya abrasi, pengikisan pantai oleh gelombang ataupun ada masyarakat yang ambil pasirnya ya. Berikutnya curah hujan yang tinggi. Jadi hujan turun di darat ini mengalir ke laut. Tinggi muka laut semakin tinggi. Nah, dan yang terakhir itu drainase yang rusak, tidak berfungsi dengan baik. Waktu air sudah naik ke sini, dia tidak ada jalan untuk kembali ke laut lagi. Nah, akhirnya dia tertampung di situ ya. Begitu. Oke, baik. Dari fenomena yang baru saja terjadi nih pada tanggal 20 April yang lalu ya, yakni gerhana matahari total. Nih, adakah kemungkinan fenomena tersebut bisa menyebabkan kondisi cuaca di Yapen itu terganggu atau bagaimana, Kak? Kalau saat gerhana kemarin ya, apa yang kita rasakan siang hari gelap kayak ya. sore. Kebetulan waktu itu saya ada di daerah barat sana, di dekat bandara. Oke. Suasananya gelap sekali. Terus waktu kalau kita beraktivitas kayak mata ini karena nggak biasa ya. Macam radiasi begitu ya. Harusnya kan terang tapi gelap sampai pusing. Saya kemarin saya rasakan begitu. Oh iya. Mungkin masyarakat yang lain juga merasakan hal yang sama. Kalau saya kemarin itu kepanasan, rasa cuacanya tuh panas sekali ya. Jadi ada dampak-dampak seperti itu yang masyarakat akan ketahui ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Serui, kita akan jeda sejenak dulu dan hadir kembali di segmen selanjutnya setelah beberapa pesan berikut ini. Pendengar, saya masih menemani Anda dalam program Tabura, siaran mitigasi bencana Pro 1 RRI Serui. Dialog Kentongan Radio Tangkap Bencana dan masih bersama narasumber kita Kak Pascal. Dan Kak Pascal, kita kembali lagi berbincang-bincang dulu. Kalau beberapa waktu lalu Kota Serui itu dilanda musibah banjir dan juga longsor di beberapa titik sebagai akibat dari hujan dan angin kencang. Apa fenomena alam yang terjadi sekarang ini? Berdasarkan pantauan dari BMKG, khususnya dari bagian TCWC Tropical Cyclone Warning Center di Jakarta, mendeteksi adanya 2 bibit siklon tropis. Oke, itu siklon tropis itu seperti apa tuh? Pada tanggal 6 April kemarin, jadi ada 2, bukan hanya 1, ada 2. Oh, ada 2. Jadi satunya di utara Papua, yaitu badai bibit siklon tropis 90W dikasih nama, dan satunya di sebelah selatan ada satu lagi bibit siklon tropis 98S. Jadi kita Papua diapit sama 2 bibit siklon ini. Oke. Nah, khusus Yapen? Khusus Yapen kita lebih dekat ke yang utara ya. Yang utara. 90W. Oke. Jadi itu kalau misalnya
itu apa yang akan terjadi gitu? Badainya apa gitu? Jadi dia itu nanti memicu angin kencang. Oh, Nah, angin angin kencang hubungannya dengan gelombang tinggi. Dan juga ada peningkatan pembentukan awan-awan hujan yang nanti bikin kita di sini terima hujan deras. Terima hujan Ya, deras. Iya, karena beberapa saat terakhir tuh lihat hujan deras sekali ya. Oke, baik. Jadi untuk beberapa waktu yang lalu ini sempat muncul bibit siklon yang tadi Kakak Pascal bilang ya. Nah, Kak Pascal ini mungkin bisa jelaskan kepada para pendengar RRI Serui apa sebenarnya yang dimaksud dengan siklon tropis, lalu dampaknya bagi cuaca di Indonesia, terlebih khusus di Serui itu seperti apa? Siklon tropis itu adalah badai dengan kekuatan yang besar. Dia terjadinya di atas permukaan laut. Di atas laut yang permukaannya suhunya hangat. Suhunya itu harus hangat di atas 26,5 derajat Celcius. Kalau untuk Yapen? Nah, berdasarkan pantauan kemarin di sini suhunya sampai 30. Sampai 30. Masih hangat berarti sekali. masih hangat sekali ya. Oke, jadi Siklon tadi tropis. 26 sampai suhu 30 berarti tetap ada di Yapen ya. Masih hangat. Oke, silakan Kak Pascal lanjut. Siklon tropis ini sendiri dia punya luas itu bisa sampai ratusan kilometer luasan Oke, badainya. luasan Nah, badainya. dia punya masa hidup. Oh, begitu. Dia hidupnya 3 hari sampai 18 hari biasanya. Nah, terus sampai kapan dia selesainya? Dia selesainya ketika dia memasuki wilayah yang dingin atau dia masuk ke darat, sudah dia musnah. Oh, begitu. Jadi kalau dia masih sempat di laut berarti akan tetap di laut. Dampaknya untuk masyarakat yang suka ke laut itu bagaimana Kak Pascal? Dia tadi siklon tropis ini dia punya bahan bakar itu adalah uap air. Uap Jadi kalau air. selama dia masih ada di perairan hangat kayak tadi di utara Papua sini, nah, dia akan tumbuh terus. Oh, oke. Jadi cuaca buruk terus berlangsung. Terus berlanjut. Sarannya untuk masyarakat di sana bagaimana ya? Kepada masyarakat kalau mau melaut bisa pantau dulu informasi Dari BMKG Maritim ya. BMKG untuk Oke. perakiraan tinggi gelombang. Oke, baik seperti itu ya pendengar. Dan bagaimana kemudian nih Kak Pascal, prospek cuaca dan gelombang tinggi gelombang bulan April hingga Mei nanti, dan adakah informasi yang bisa kita sampaikan kepada pendengar RRI Serui? Berikut kami sampaikan perakiraan hujan 3 bulan ke depan. Untuk bulan Mei nanti, Juni dan Juli, sifat hujannya ini adalah masih normal. Hujannya masih batas normal dengan curah hujannya menengah 200 sampai 300 mm per bulan. Nah, untuk bulan Mei kondisi kita normalnya itu 210 mm per bulan. Bulan Juni 266 mm per bulan dan Juli 262 mm per bulan. Nah, untuk kedepannya nanti wilayah Serui masih potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama malam sampai dini hari. Nah, dan untuk siang hari biasanya terjadi hujan di daerah dekat gunung. Biasanya hujannya hujannya lebat tapi sebentar saja. Sebentar saja. Oke, baik. Kalau daerah-daerah yang krusial sekali nih seperti tadi Mantembu ya, kalau misalnya hujan deras di sana, waspada untuk mereka sendiri itu ada nggak angin untuk bulan ini ada April ke Mei ini ada tidak angin kencangnya? Kalau berdasarkan teori yang kami pelajari, bulan-bulan inilah yang tadi terjadi cuaca ekstrim itu di bulan masih ini. Berarti bulan Mei itu masih tetap akan terjadi. Berpotensi. Oke. Baik, Kak Pascal, upaya mitigasi seperti apa yang harus kita lakukan dari BMKG juga, BMKG Serui kepada masyarakat, terkhususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen ini terkait dengan kondisi cuaca yang fenomena alam ini? Kalau dari BMKG Serui sendiri, langkah yang sudah diambil sekarang ini adalah dengan memberikan informasi perakiraan cuaca setiap harinya, setiap pagi lewat RRI Serui biasanya. Iya. Selain itu juga masyarakat bisa mengakses informasi-informasi itu, bisa dari HP masing-masing. Caranya gimana Kak? Lewat aplikasi info BMKG. Nanti bisa dicari sampai tingkat distrik, nanti ada perakiraan cuaca. Oh, begitu. Nah, selain perakiraan cuaca ada juga nanti peringatan dini cuaca ekstrim. Nah, peringatan dini itu nanti sekitar 3 jam ke depan kalau ada potensi hujan atau angin nanti dikasih tahu, ada notifikasi. Ada notifikasinya. Oke, jadi caranya gimana tuh untuk masyarakat yang ingin mengupdate informasi itu?
Yang pertama harus mendownload aplikasi Info BMKG. Oh, aplikasi Info BMKG di Play Store ataupun di App Store. Oke. Kalau kita melihat ya beberapa waktu yang lalu juga banyak sekali kecelakaan dari di laut ya, terkhususnya lebih ke laut. Masyarakat saran dari Kapaskal sendiri tadi kan untuk mengupdate informasi dari BMKG sendiri ya. Ada saran lain tidak? Untuk menjaga-jaga mungkin melihat situasi fenomena alam begitu, angin, arah angin dan lain sebagainya. Kalau untuk waktu sekarang ya berdasarkan pantauan BMKG sampai 1 minggu ke depan, di sini tinggi gelombangnya kategori rendah. Rendah ya. 0,1 sampai 0,5 kalau tidak salah. Berarti masih bisa ya untuk masyarakat. Untuk gelombang tingginya sudah berlalu. Sudah berlalu. Angin sekarang sudah beralih ke angin timuran. Oh ya, jadi agak bisa ya untuk nelayan keluar melaut. Karena kalau kita lihat di pasar ikan tuh ikan mahal sekali, mungkin pengaruh cuaca kali ya. Oke, Kak Paskal, sebelum menutup dialog mitigasi bencana ini, adakah pesan atau himbauan kepada pendengar RRI Serui dan juga masyarakat Kota Serui terkait dengan topik kita hari ini? Terutama himbauan untuk masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut. Yang pertama, di sini ada kategori batasan angin dan ketinggian gelombangnya. Yang pertama untuk perahu masyarakat nelayan. Kalau dengar informasi cuaca ketika anginnya lebih dari 15 knot dan gelombangnya 1,25 meter, disarankan tidak melaut dulu. Tidak melaut dulu. Itu untuk perahu-perahu kecil nelayan. Iya. Kalau yang lebih besar kapal tongkang, di situ ketika anginnya 16 knot dan gelombangnya 1,5 meter. Dan terakhir untuk kapal feri diharapkan untuk tidak melaut saat ketinggian gelombangnya 2,5 meter dan angin 21 knot. Iya, oke, baik. Pendengar, demikian bincang-bincang kita bersama narasumber Kapaskalis Dwiatmoko Ikanubun STR, pengamat meteorologi dan geofisika muda dari BMKG Serui. Terima kasih sudah berkesempatan hadir dalam program ini Kak Paskal. Semoga apa yang sudah kita sampaikan menjadi pengingat dan juga sebagai informasi yang sangat bermanfaat bagi pendengar sekalian. Saya Maria Numberi, kita pisah dan akan bersua kembali di acara mitigasi bencana lainnya.